Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Sulistiani Pamuji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami. Terima kasih atas dukungan kalian dan kepercayaan kalian untuk mencari data tentang perkembangan pembelajaran di masa pandemi ini. Kemudian terbatasnya saya Mardiono, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan, sekaligus merangkap guru bahasa Indonesia. Di tahun pelajaran ini di SMP Negeri 1 Nunukan mengembang 3 kelas, kelas 9A, 9B, dan 9C. Di pusat saya di samping mengajar juga mendata tentang keberadaan siswa di SMP Negeri 1 Nunukan. Terima kasih atas dukungan. Pelajaran di 2 tahun terakhir ini yang sudah kurang lebih 20 bulan kan kita belajar secara online atau lewat daring, itu memang banyak kendala ya kan, karena tidak langsung bisa bertatap muka. Jadi ada beberapa cara untuk menghadapi kendala itu kita. Jadi pertama mungkin dengan pembelajaran daring itu kita memberikan materi. Jadi materi itu bisa dalam bentuk file, file Word atau PowerPoint misalnya, bisa juga dalam bentuk video pembelajaran. Jadi kita dengan menggunakan, kalau saya menggunakan OBS itu jadi aplikasi OBS itu, jadi kita bisa menjelaskan di situ PowerPoint sekaligus kita menjelaskan. Selain itu kita menampilkan video. Jadi kadang-kadang memang itu tadi ada yang malas membuka gitu kan, mereka hanya mau mengerjakan tugasnya saja, padahal tugasnya itu kan tanpa melihat materinya kan jelas kecil kemungkinan bisa mengerjakan dengan baik itu kendalanya. Pada berikutnya lagi terus terang aja, kalau anak-anak kalau kita Zoom Meet itu banyak yang tidak bisa ikut karena memerlukan paket yang besar itu kan, pakai data yang besar. Nah itu jadi kalau ada Zoom Meet juga paling sekitar 30 atau 40% saja yang bisa ikut kan. Jadi itu kendala kita kalau belajar lewat Zoom Meet. Jadi segala cara. Nah, kemudian ada juga yang dengan cara luring. Mereka datang ke sekolah dengan mengambil materi, dengan tugas. Kalau mereka bertanya kita jelaskanlah. Jadi media-media yang kita gunakan kalau saya menggunakan Google Classroom atau dengan menggunakan WA, kan. Jadi kalau konsultasi anak-anak banyaknya menggunakan WA. Dengan menggunakan media suaranya itu kita gunakan itu kalau dia bertanya. Kemudian kalau khusus untuk bahasa Indonesia itu terus terang aja kita kan menggunakan kurikulum darurat. Jadi yang tadinya kita itu ada 6 bab sekarang tinggal 3 atau 4 bab saja, itu pun materinya sudah diperkecil lagi menjadi 8 KD. Jadi tinggal kita aja pintar kita mengelolanya gitu kan. Itu kendalanya yang kita hadapi sekarang. Nah sekarang alhamdulillah kita mulai belajar tatap muka meskipun terbatas 50%. Jadi satu kelas dibagi menjadi dua kelompok, kalau misalnya dia 32 16. Jadi guru mengajar non-stop kan. Di sesi 1 dia mengajar di kelas misalnya 9A, nanti di sesi 2 dia mengajar juga di 9A untuk yang 50% berikutnya. Itu tadi mereka kan seharusnya kan kalau mau kalau kita tatap muka kan, materi sebelumnya kan mereka malamnya kan paling tidak atau 2 hari atau 1 hari sebelumnya kan mereka harus belajar. Nah kadang-kadang mereka ini kan karena lebih senang dengan gadgetnya kan. Nah tanpa gadget itu mereka mungkin tidak bisa hidup kali. Kan. Jadi itu saja lebih. Nah kalau yang buku pelajaran membaca sudah kecil kemungkinan lah. Kan itulah kendala-kendalanya. Jadi kita kalau mengajar di kelas itu sepertinya kita harus mengulang kembali materi yang lalu, diulang lagi sedikit, baru materi yang baru gitu kan. Mungkin itu kendala-kendalanya itu, mereka lebih senang dengan gambar bergerak, gadget, tonton sebagainya, media sosial dibandingkan dengan belajarnya, apalagi sudah tertidur selama 20 bulan. Ya memang, yang jelas kan tadi tuh mereka mungkin ada yang di zona nyaman, ada di zona tidak nyaman dengan daring.
Nah, dia tidak nyaman tuh banyak orang tua, ya kan, yang memaksa pemerintah untuk segeralah sekolah dibuka kembali seperti biasa. Ya kan, itu keinginan dari orang tua pada umumnya seperti itu karena jenuh sudah. Ya, mengajar anaknya di rumah itu sangat jenuh sekali. Nah, kemudian setelah diterapkan di sekolah, ya jelas anak ini kan tidak bisa langsung instan begitu saja seperti kembali seperti semula. Ya mereka perlu beradaptasi karena sudah 20 bulan tadi tertidur tuh. Tetap masih ada yang malas-malas tuh, malas-malas karena mereka selama ini mungkin lebih nyaman dengan gadgetnya di rumah, bisa bangun siang, ya kan. Makanya kita belajar itu sekarang ya pelan-pelan lah. Tapi ya sejak tanggal 8 kemarin kita sudah mulai paksakan. Kalau di SMP ya SMP 1 khususnya ya memang dari dulu memang kalau seandainya tidak aktif kan dia di dunia maya, ya kan, bisa juga di dunia nyata. Yang dunia maya dia daring, dia tidak aktif kita pantau, ya kan. Di sini ada yang sampai tidak naik kelas tidak jadi masalah, ada yang mengundurkan diri tidak jadi masalah. Yang penting kan kita pembinaan sudah. Kami di sini ada SP1, SP2, SP3, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Jadi melalui tahapan itu ada yang tidak naik kelas dan orang tuanya pun tetap terima karena memang anaknya tidak mau sekolah, orangnya juga sudah menyerah orang tuanya kan. Ya, kita tidak menyerah tapi kan ada aturan, tidak boleh seenaknya. Kalau tidak bisa aktif di dunia maya ya di dunia nyata gitu kan. Nah itu berupa data yang kita di sini ada nggak kira-kira fakta-fakta yang bisa kita ambil dari sini, dari awalnya ini kita lihat